kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa toh. Ada regulasi sendiri nggak sih Pak untuk membantu orang ya, tidak terjadi lagi seperti ini? Ya regulasinya tuh sementara ini cukup jelas ya. Saya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian ditindaklanjuti dengan tata kelola yang baik. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu atau tunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, dan kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya wajar-wajar. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Untuk donasi Agus Salim sendiri juga sesuai prosedur atau gimana? Ya saya belum bisa, saya harus pelajari. Ya, jadi yang penting kan ada niat baik itu membantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya, itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya itu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik. Pak Menteri, mungkin ini kan permasalahan udah dihitung hampir 2 bulan ya, katanya melebar kemana-mana. Apakah nantinya uang dari yayasan itu akan diambil oleh Kemensos atau seperti apa? Banyak kan yang menyarankan seperti itu. Lebih baik tidak, permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Ya nanti kita lihat ya. Pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi. Jadi menyelesaikan tanpa melanggar prinsip keadilan lah kita gunakan di sini. Menyelesaikan masalah, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang kita coba lah. Mari ini tadi semuanya niat baik. Mari kita kembali ke niat baik itu. Kalau semuanya kembali ke niat baik, insya Allah tidak ada yang tidak bisa dicarikan terus. Ya, intinya itu ya. Izin Pak, terkait donasi lagi Pak. Ini kan tujuannya untuk pengobatan Agus ya, kumpulkan oleh TMF dan ya. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa toh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Ya cukup ya. Oke, Ya, makasih ya. Ada yang salah. Sudah ada jawaban atau terang dari permasalahan Agus Salim ini? Alhamdulillah sudah ada. Tadi pada saat di dalam kita silaturahmi ya sama Gusmen, sama Kawamen gitu terkait yang berita yang sekarang sedang ada itu seru banget. Cukup memuaskan kan? Sangat memuaskan. Poin-poinnya mungkin ada. Poin-poinnya Oke, poin-poinnya inilah diakomodir gitu kan, negara hadir dalam polemik ini dan ya kita ikuti prosesnya aja ya. Gitu. Tadi kan Gusmen udah sampaikan gitu kan, kurang lebih sama gitu. Mungkin soal pada kemarin ramai konflik sampai apa itu kenapa sih yang kalau itu saat ini aku belum bisa jawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya gitu.
berarti ada kekecewaan. Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan. Dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu, dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu nggak diakomodir gitu, itu aja sih. Rekomendasi kan kemarin karena kan cowok semua kata Enggak lah kan, nah ya kalau itu nanti persepsinya masing-masing lah. Nanti Kan, sudah kan, menilai ya seperti apa. kan kita juga ada di sebelah kanan, kita laki-laki juga. terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri katanya memang itu sesuai pasal-pasal dan dokumen sudah tahu. Oh, kalau Teteh sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisannya draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft TT di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya TT yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan TT seperti itu, kemauan TT sebagai klien seperti itu. Sebelum draft itu final untuk mau dirumukin kan sebelum sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit. Enggak, dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin-poinnya aja gitu kan. Kalau terkait yang normatif tadi kan kalau nggak salah udah dijelasin ya sama Om di preskonnya gitu kan, itu normatif bahasa hukumnya Om, tapi substansinya itu ada yang memang tidak disepakati di meja bundar itu. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua Teteh sama Om, kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk nggak ada live YouTube, tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh berarti memang harus terbuka ya? Harus dong kan waktu Mediasi pertama kan kita terbuka kan, dan kita berharap pada saat mediasi kedua juga sama sebenarnya. Gitu. Nah ini sebelumnya perkenalkan, ini PH baru kami dari Setara, boleh diperkenalkan diri? Saya Haryantina, ya ini rekan kami Pak Hari, kami dari Setara Institute yang sekarang mendampingi teknologi. proses hukum. Oke. Tapi mungkin setelah kemarin Bang Kain mengundurkan diri sebagai pengacara. Komunikasinya karena sudah berkomunikasi juga. Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili Teteh secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling permohonan maaf lah ya atas kesalahpahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari Teteh sendiri nggak ada masalah lah gitu kan ya gitu. Cuma teman-teman media bisa ini aja beres sendiri aja. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Bang, mungkin boleh dijelaskan dulu tadi yang draft klausul 7 turunan itu detailnya seperti apa? 7 turunan itu kan nggak ada 7 turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu, itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa, karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC Yang di kan JC. sekitar 100 sampai 200 juta aja. Iya gitu, itu kita udah tahu gitu. Nah ini kan Bang Farad juga membantah soal klausul itu kan bukan dia yang bikin dan Oh, kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhad itu sempat menghubungi saya minta nomor telepon Om Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu gitu kan. Ya, itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada
dua kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di gedung Juang kan ada 2 poin, tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan apa ya, ada revisi yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu, karena memang ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Dia disebut bensin atau apa? Iya ya. Ini Pak Kabinet dan Iya. apa ya, terkait juga lu sebagai pengacara mungkin Iya. tidak Ya nggak apa-apa, kita kan di sini kan memang dari awal saya itu diposisikan memang di sini sebagai pengurus yayasan gitu kan dalam kasus ini. Bang Farhan pun juga udah pernah kita surati dan beliau juga sudah somasi saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau memang mau seperti itu ya silakan aja, kan masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mau klarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau masuk. Kemarin. Ya. Oke, Tenopi soal tantangan dari Alvin ini gimana Teh, yang 3 miliar itu? Dong nggak tahu Gimana? makin Ya, banyak itu dong nggak relevan nanti sama yang hari ini. Kemana-mana ya, terus. Kemana-mana. Teteh sendiri gimana sih banyak pihak yang masuk untuk Melebar kemana? ya Masuknya kan ada yang positif dan yang negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah Gusmen udah turun, ya ini kan udah mau mengerucut itu aja deh. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, ya, Ya, Bu apapun Dirjen. itu Bu Dirjen, semuanya kita ikut arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah apa ya menerima kita di sini dengan sangat baik. Itu aja. Tapi Teh mungkin soal ini kan sampai donasi ini kan sampai digugat juga ya Pak, Iya. pengadilan ini gimana Teh? Tadi sampai reaksinya seperti apa? Itu haknya donatur, boleh, nggak ada masalah. Itu bergulir pun ya nggak masalah, kita nggak boleh, kan orang mau lapornya tadi boleh, orang mau gugat juga boleh kan, gitu nggak boleh diserang-larang lah. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staff saya dan orang-orang pengelola yayasan, silakan. Kita bersedia dengan senang hati. Itu aja. Mungkin itu aja ya. Ada lagi? Ada lagi? dan Terakhir. ya apa sih yang diinginkan, karena melihat Teteh tuh kayak capek harus ngurusin diri satu orang Capek banget. Sampai bulan-bulan berbulan-bulan ya Teh. Betul, ini sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia membentak-bentak dengan cara seperti itu mah sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, seharusnya yang namanya kita tamu diundang diperlakukan dengan baik. Berarti cukup. Ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD. Tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut, sempat gak ngobrol empat mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen? Oh, Udah kita udah komunikasi. berjalan pengobatannya berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, telepon-teleponan, terus Kita ke rumah dampingin sakit ke pun rumah didampingi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah kan semenjak Ada. ya, ya itulah kan. Ada yang itu. Dan dengan maksudnya bergabungnya pengacara Alvin. seperti apa langkahnya? Langkahnya, Oh, silakan. silakan Mbak Tisna. Ya, langkah-langkahnya kalau yang sudah kerana hukum tentu kita akan hadapi itu ya. Terus kemudian tadi Tenopi sudah sampaikan, kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini, karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu Tenopi juga menjadi berat kalau ini menanggung sendiri gitu. Jadi kehadiran negara ini memang diharapkan Tenopi dari awal gitu, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini, dan semoga segera kelar, Agus segera mendapat pengobatan dan semuanya close gitu. Tapi kan sempat konsul juga ke ahli bahasa dan lain-lain terkait itu kan. Mungkin ada rencana untuk lapor balik karena kan ini udah berkas semua lengkap juga Teh.
sebenarnya Gimana sorry. Kayak kan karena kan udah sempat konsul ke Alibasa terkait hal yang lain mungkin. Oh, ya. gitu. Karena akan lapor balik juga. Itu yang itu. Sekarang nanti yang ini nanti gitu. Ya nanti Akan dilanjutkan. Akan dilanjutkan nggak? Dan akan lapor balik nggak nanti gitu? main aja ke kantornya Setara tuh. udah masalah Jumat. Iya,